Halo semuanya, kali ini kita akan belajar materi tentang hubungan antara garis. Berikut macam-macam hubungan antar dua garis. 1. Garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan jika garisnya terus kita perpanjang. Contohnya gambar di bawah ini, dan contoh nyatanya adalah rel kereta api. Yang kedua, garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Jika kedua garis berpotongan dan berpotongannya membentuk sudut 90 derajat, maka kedua garis tersebut dinamakan saling berpotongan. Nah, berpotongan ini ada yang berpotongan biasa dan ada yang berpotongan tegak lurus. Yang ketiga, garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik bersekutu. Nah, paling jelas yaitu contohnya jarum jam yang menunjukkan pukul 12. Di situ terdapat dua garis yang saling bertumpuk atau berimpit. Selanjutnya, pengertian dan pengukuran sudut. Sudut merupakan daerah yang terbentuk di antara dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Kedua garis lurus tersebut dinamakan kaki sudut. Titik perpotongan dua garis lurus tersebut dinamakan titik sudut. Perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat dua buah garis, yaitu garis A dan garis B. Nah, yang pertama, nama sudutnya ABC, ada sudut CBA atau sudut B. Lalu ditulis sudut ABC, sudut CBA atau sudut B. Titik sudutnya yaitu B. Kaki sudutnya ada AB dan garis BC. Selanjutnya, sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Jika terdapat dua garis sejajar yang berpotongan oleh sebuah garis, akan terbentuk beberapa jenis sudut. Jenis sudut yang terbentuk Nah, yang pertama, sudut-sudut yang terhadap memiliki besar yang sama. Contohnya ada sudut A, sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H. Lalu yang B, sudut-sudut yang bertolak belakang memiliki besar yang sama juga, yaitu sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut C, sudut F sama dengan sudut G, sudut E sama dengan sudut H. Yang C, sudut-sudut yang berseberangan memiliki besar yang sama, yaitu sudut C sama dengan sudut F, sudut D sama dengan sudut E. Dan yang terakhir ada sudut-sudut luar berseberangan memiliki besar yang sama, yaitu sudut A sama dengan besar sudut H, dan sudut B sama dengan besar sudut G. Sudut pada bangun segitiga. Jumlah besar ketiga sudut pada bangun segitiga adalah 180 derajat. Jadi, apapun bentuk segitiganya, besarnya selalu 180 derajat, yaitu dengan rumus sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Di sini kita ambil contoh, misalnya kita punya sebuah segitiga. Tentukan besar sudut R pada bangun segitiga berikut. Nah, di sini pada bagian sudut P yaitu besarnya 45 derajat, besar sudut pada bagian Q-nya 80 derajat, dan besar sudut R-nya tidak kita ketahui. Maka untuk mendapatkannya, sudut P tambah sudut Q tambah sudut R yaitu sama dengan 180. Sudut P-nya tadi 45 derajat dan sudut Q-nya 80 derajat dan ditambahkan sudut R yang belum kita ketahui sama dengan 180. Maka sudut R itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut P yang besarnya 45 dikurang lagi dengan sudut Q yang besarnya 80 derajat, didapatkanlah 55 derajat. Jadi besar sudut R adalah 55 derajat. Sudut pada bangun segi 4. Jumlah besar keempat sudut pada bangun segi 4 adalah 360 derajat. Jadi apapun bentuk segi 4-nya, asalkan dia segi 4,
besar total atau total sudutnya yaitu sama dengan 360 derajat. Dapat juga kita tulis sebagai sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 360 derajat. Di sini kita mempunyai contoh soal yaitu mencari besar sudut L pada bangun segi 4 dengan diketahui sudut R-nya 110 derajat, sudut M-nya 85 derajat, dan sudut K tentu saja 90 derajat. Nah, cara penyelesaiannya sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M ditambah sudut N sama dengan 360 derajat. Nah, untuk mencari sudut L yaitu 360 derajat dikurang 90 derajat dikurang 85 derajat dikurang 110 derajat dan didapatlah 75 derajat. Jadi besar sudut L adalah 75 derajat. Nah, jika kita tambahkan ke totalnya maka benar keempat besar sudut itu yaitu 360 derajat. Sudut pada bangun segi banyak lainnya. Jumlah besar sudut pada bangun segi banyak lainnya dapat ditentukan dengan cara mengukur setiap sudutnya menggunakan busur derajat. Selain itu, ada cara lain untuk menentukan jumlah besar sudut pada bangun segi banyak yaitu menggunakan rumus jumlah besar sudut segi ke N sama dengan N dikurang 2 dikali 180 derajat. N ini menunjukkan banyak sudut pada bangun tersebut. Misalnya segi 5 berarti N-nya menggunakan 5. Jika segi 6 maka N-nya menggunakan 6. Contoh di sini jumlah besar sudut segitiga yaitu 3 dikurang 2 karena sudutnya ada 3 maka menggunakan angka 3 dikurang 2 dikali 180 maka sama dengan 1 dikali 180 sama dengan 180. Jumlah besar sudut segi 4 karena 4 maka di sini menggunakan 4 dikurang 2 dikali 180 yaitu sama dengan 360 derajat. Jumlah besar sudut segi 5. Nah, katanya 5, maka di sini menggunakan angka 5. 5 dikurang 2 dikali 180 yaitu 3 dikali 180 didapatlah 540 derajat. Atau sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D tambah sudut E sama dengan 540 derajat. Oke, terima kasih telah menonton video pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa dipelajari benar-benar karena akan ditanyakan di kelas secara langsung. Terima kasih.